Kisah nyata, ternyata Mbah Kiai Hamid Pasuruan, walaupun sudah almarhum, masih mengirim uang kepada seseorang, yaitu Bapak Sakti, cicit Kiai Sepuh Malang Jawa Timur, yang Mimin kenal di sebuah warkop di pinggiran kota Malang. Bagaimanakah prosesnya kok sampai terjadi seperti itu? Tonton videonya sampai selesai biar mengerti. Dari dulu, usaha bapak ini, Mimin sebut saja Fulan, selalu pas-pasan, bahkan bisa dibilang seret rejeki. Si Fulan ini sudah memakai modal yang tidak sedikit, tetapi hasilnya selalu ngepas. Bahkan pernah ditawarkan sampai keluar kota, tetap saja hasilnya. Sampai istri si Fulan pernah berkata, "Opok oyo, ben kate oleh rejeki gede mesti melayu." Dalam bahasa Indonesianya, kenapa ya, setiap akan mendapat rejeki besar, selalu tidak berhasil. Dan hari-hari pun berlalu, walau dengan hasil pas-pasan, tetapi dijalani dengan tabah oleh si Fulan. Dan akhirnya, pada suatu saat, si Fulan harus membayar kontrakan rumah, tetapi uang belum ada yang mengumpul. Pusing 7 keliling kepala si Fulan menghadapi keadaan tersebut. Harus bagaimana lagi aku ini? Dan dapat uang dari mana buat bayar kontrakan rumah, desah Fulan dalam hatinya. Ah, mending ke tempat kakek sajalah, siapa tahu di sana ada solusinya. Berangkatlah si Fulan dari rumahnya pada pukul 8:30 malam. Dia bermaksud sholat malam berjamaah di sebuah tempat, di musola kecil milik teman kakek si Fulan. Teman kakek Fulan kebetulan seorang kiai sepuh di daerah Malang, dan kakek si Fulan sendiri adalah seorang kiai sepuh juga. Dengan berbekal uang 30.000, 10.000 untuk beli bensin, 10.000 untuk beli kopi, camilan dan rokok eceran, serta sisanya untuk uang jaga-jaga kalau ban motor bocor. Maklum, sholat malam berjamaah di rumah teman kakek si Fulan dilaksanakan mulai pukul 12 malam. Singkat kata, si Fulan pun sudah sampai di rumah teman kakek si Fulan, dan jam menunjukkan pukul 11 kurang sedikit. Para jamaah teman kakek Fulan, belum ada yang datang. Sambil menunggu teman kakeknya bangun, si Fulan pun duduk di teras rumah sambil mengeluarkan rokok ketengannya atau rokok eceran beli di warkop pinggir jalan. Setelah jam sudah menunjukkan pukul 11:30, terdengar dari dalam suara pintu kamar dibuka. Ah, sudah bangun rupanya si kakek. Si Fulan pun segera menggoda beliau dengan berdehem, dan si kakek pun segera bertanya, "Siapa di luar?" "Aku," jawab si Fulan. "Aku siapa?" tanya teman kakek Fulan dari dalam. "Mbah Hamid," jawab Fulan. Dan pintu depan pun dibuka oleh kakek teman kakek si Fulan tersebut. "Oh awakmu talah dul," seloro kakek itu kepada Fulan. "Iya mbah, aku," jawab si Fulan. "Ada apa kok mau sholat malam?" tanya si kakek. "Biasa, gak duwe duit, gak punya uang," jawab si Fulan pendek. "Sampeyan bilangin ke Mbah Hamid ya nanti," pinta si Fulan pada kakek. "Yowis ente nono dilut engkas." "Ya udah, tunggu sebentar lagi," tukas si kakek. "Iya mbah." Tak berapa lama, semua santrinya kakek teman kakek si Fulan pun sudah berkumpul semua, dan bersiap untuk sholat malam berjamaah. Dan saat selesai sholat, kemudian memasuki tahap tawasul, si Fulan mendengar semua santri yang ikut sholat tertidur. Suara ngoroknya terdengar jelas oleh si Fulan. Dan dalam hati si Fulan, "Kok turu kabeh, kok tidur semua?" Di sela-sela bertawasul dan kemudian berzikir, angin kencang pun seakan menderu-deru dirasakan oleh si Fulan. "Angin apa ini? Masak di dalam musola tertutup ada angin sekencang ini," kata si Fulan dalam hati. Tetapi si Fulan tetap saja berzikir tepat di belakang si kakek sampai selesai. Anehnya, para santri yang tertidur tadi, semua terbangun saat doa dibacakan oleh si kakek, penutupan sholat malam. Dan semuanya pun segera beranjak masuk ke dalam rumah si kakek untuk berpamitan pulang, termasuk si Fulan. "Piye mbah mau?"
Opo wis ketemu Mbah Hamid pas zikir. Bagaimana Mbah tadi? Apa sudah bertemu dengan Mbah Hamid saat berzikir tadi? Tanya si Fulan penuh harap. Alhamdulillah wis, jawab si kakek. Iya udah, jawab si Fulan. Mugo-mugo ai Gusti Allah ridho, jawab si kakek. Iya wis, aku tak balik Mbah. Assalamualaikum. Iya sudah, aku mau pulang Mbah. Assalamualaikum, kata si Fulan berpamitan kepada kakek teman kakek si Fulan tersebut. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, balas si kakek. Jam menunjukkan pukul 2:10 saat si Fulan pulang ke rumahnya. Jalanan sepi dan dinginnya kota Malang seakan menembus tulang si Fulan. Dan akhirnya, sesampai di rumah, setelah sang istri Fulan membukakan pintu, si Fulan pun langsung tidur. Dan di dalam tidurnya, dia didatangi oleh seorang berpeci putih sambil membawa semacam kotak kayu ada kertasnya, seperti di rumah sakit. Assalamualaikum, uluk salam pria berpeci putih itu kepada si Fulan. Waalaikumsalam, balas si Fulan. Dan pria itu pun berkata, ini dari Mbah Hamid, tanda tangani, sambil menyodorkan kayu yang ada kertasnya tadi. Di dalam mimpi, si Fulan pun menyuruh istrinya untuk menandatanganinya. Setelah itu, pria itu pun segera pergi setelah uluk salam. Si Fulan pun terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ah, sholat subuhku ketinggalan, desa si Fulan dalam hati. Sambil mengusap-usap matanya, si Fulan merasa bermimpi aneh, dan dia pun mencoba mengingatnya. Oh iya, tadi malam kok ada pria berpeci putih membawa kayu ada kertasnya, katanya dari Mbah Hamid, kata Fulan dalam hati. Belum teringat betul semua mimpinya, tiba-tiba handphone si Fulan pun berbunyi. Dan alhamdulillah, ada orderan barang kepada si Fulan. Singkat kata, si Fulan dapat keuntungan yang bisa dibuat membayar sewa kontrak rumah, dan bahkan masih banyak sisanya.